Halo rekan trader, jumpa lagi dengan saya, Rob di Chameleon Trader. Terima kasih Anda sudah berkunjung. Dan bila Anda belum subscribe channel ini, silakan pencet tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Dukung channel ini agar bisa berkembang untuk bisa terus memberikan informasi seputar dunia pasar modal Indonesia. Nah, pada video kali ini kita akan melihat bagaimana pergerakan indeks IHSG pada hari ini ya. Indeks IHSG pada hari ini ditutup naik lagi ya. Naik 0,36 di level harga 4529 ya. Dengan pergerakan yang masih polanya sama seperti kemarin ya, di mana pergerakannya sangat volatile ya, antara plus dan kembali plus minus terus ya. Dan biasanya dari kemarin, dari Senin, di sesi pertama cukup volatile, di mana selalu diangkat naik lebih dulu ya, dan kemudian terkena profit taking. Kemudian di sesi keduanya berangsur-angsur menguat ya. Nah, demikian juga dengan pergerakan Dow Future ya, walaupun malam ya, kemarin malamnya Dow ditutup naik ya, namun paginya Dow Future kembali tadi pagi minus ya, sampai agak siangan sempat minus sampai lumayan dalam ya, sekitar minus setengah ya. Namun semakin sore ya, Dow Future kembali netral, dan sekarang Dow Future malah naik lagi ya, 1,4 ya. Nah, dan pergerakan IHSG pun 2 hari ini terlihat kecil ya, pergerakannya sempit ya Mas Yan ya. Dengan high hari ini aja pun, hari ini saja tidak sempat menembus dari high pergerakan kemarin ya, di 4541. Nah, hari ini high-nya hanya di 4529 ya. Nah, padahal di range sideway-nya IHSG ya, range-nya di resistennya ada di 4639 ya, dan support-nya 4480, dan hari ini masih cukup terjaga ya, dan tidak sempat dites ya. Nah, penyebab dari beratnya pergerakan IHSG ya, di mana asing kembali mencatatkan net sell 1 triliunan ya, 2 hari berturut-turut ya, di mana asing keluar di 2 bank besar kita ya, dari BCA ya. Dari BCA dan BRI ya. Nah, dua-duanya ini masing-masing asing keluar sebesar 300 miliaran ya. Jadi lumayan besar di 2 bank ini ya. Sehingga kemungkinan besar ya, ini IHSG akan dapat naik kembali ya setelah 2 bank ini ya, di mana BRI dan BCA ini dapat rebound ya. Sehingga 2 hari sisa dari bulan April ini IHSG dapat menguat dan memulai dari window dressing akhir bulan ya. Biasanya akhir bulan ada kenaikan ya. Tinggal 2 hari lagi. Nah, kita harapkan IHSG dapat berada kembali di atas moving average 20-nya dan juga menembus dari resistennya di 4639 ya. Kita lihat sudah bolak-balik terus ya ini IHSG ya. Masih dalam penentuan arah ya. Ya. Kita pakai yang chart yang skenario yang ini saja ya. Jadi IHSG pergerakannya masih masuk dalam range ya, range 4480 dan 4639 ya. Kita harapkan 2 hari ini IHSG sudah bisa menembus dari resisten 4639 ya. Oke, kita akan melangkah ke pembahasan sahamnya ya. Melangkah ke pembahasan sahamnya. Nih, saya akan coba menawarkan suatu program membership dari Rob Chameleon Trader VVIP ya. Ini nanti di mana di dalam
ya nanti rekan-rekan akan tergabung dalam grup Telegram khusus ya, di mana nanti akan mendapatkan rekomendasi saham ya, baik sebelum market buka ataupun setelah market buka apabila ada saham yang potensial naik ya. Nanti di dalamnya juga rekan-rekan dapat merequest chart ya, nanti saya akan buatkan chart lengkap dengan analisa teknikalnya ya, lengkap dengan support, resisten, dan garis trendnya ya, dan bagaimana peluang potensi dari saham tersebut ya. Nah, berikut adalah contoh beberapa rekomendasi yang pernah diberikan ya. Bila rekan-rekan tertarik, bisa telepon atau WhatsApp ke 0838 960 21213. Nah, seperti judul video ini hari ini ya, sektor konstruksi dan properti mulai bangkit ya. Nah, antara properti dan konstruksi lebih untuk hari ini ya, lebih strong kenaikan dari konstruksi ya. Nah, ini pergerakan paling besar hari ini nah, di PTPP, di WSKT, dan juga di Wika ya. Nah, seperti biasa, ADI selalu paling bontot ya pergerakannya ya. Nah, ini untuk video kali ini kita akan membahas salah satu dari saham konstruksi ya. Ini adalah PTPP ya. Nah, bila kita lihat PTPP ya pergerakannya. Nah, PTPP hari ini berhasil rebound lagi ya. Setelah dia masuk ke dalam area supportnya ya dari PTPP ini. Di area 630 sampai 585 ya. Dan hari ini PTPP berhasil rebound ya dengan candle yang cukup bagus, di mana candlenya full body ya. Kita lihat volumenya juga udah mulai naik walaupun masih di bawah rata-rata ya. Nah, namun dari indikator MACD-nya dapat kita lihat mulai terjadi muncul akumulasi beli lagi ya. Nah, kita harapkan PTPP juga bisa langsung menguat ya, terlanjutkan penguatan yang menuju ke resisten terdekatnya ya, yang ada di 690 dan juga nanti PTPP bisa menembus ya ke atas kembali dari moving average 20-nya ya. Nah, sedangkan untuk pergerakannya ya dari akhir Maret sampai sekarang ya untuk PTPP terlihat pergerakannya masih cukup bagus ya. Walaupun sekarang sudah 4 hari close dari PTPP berada di bawah moving average 20. Namun cara pembentukan trennya terlihat masih cukup bagus ya, dimana masih terbentuk higher high ya. Ini kan higher low, ini masih terbentuk higher low ya, walaupun pada 2 minggu terakhir pergerakannya dari PTPP sudah terlihat cenderung menurun ya, dengan terbentuk lower high terus dan terbentuk lower low ya. Namun bila kita lihat dari akhir Maret sampai sekarang dalam satu bulan terlihat masih cukup bagus ya. Nah, apalagi kalau besok ya PTPP bisa menembus kembali dan berada close di atas moving average 20-nya ya. Ada peluang untuk PTPP melanjutkan dari tren kenaikan yang rebound-nya dari akhir Maret ini bisa berlanjut ya. Oke, kita akan masuk pembahasan saham kedua yang kita akan membahas. Nah, ini dari sektor propertinya ya. Nah, hari ini yang menguat cukup bagus yaitu Pakuwon Jati Tbk atau Pawon ya. Nah, ini saham Pakuwon secara chart bila dilihat sekilas pergerakannya hampir mirip ya dengan PTPP ya. Terlihat masih belum berhasil menembus dari downtrend channel ya, kenaikan yang di bulan April kemarin ya. Dimana Pakuwon memiliki support ya nih.
support ya. Kemarin 2 hari lalu tertembus ya dengan candle yang besar ya. Namun hari ini Pakuan mencoba kembali rebound dan untuk masuk kembali ya. Nah, sekarang berarti karena sudah tertembus ya supportnya, jadi sekarang jadi resisten ya. Nah, kita harapkan ini besok Pakuan bisa lanjut menguat ya di atas 364 ya, sehingga ada chance untuk Pakuan untuk kembali mencoba downtrend channelnya ya. Nah, ini. Nah, dengan break support yang 2 hari lalu ini terlihat MACD-nya ya sudah mulai dead cross ya. Namun dengan kenaikan hari ini terlihat mendapat menetralisir ya tekanan jual yang terjadi kemarin ya. Kemarin terlihat volumenya di atas rata-rata ya. Nah, apabila Pakun besok bisa melanjutkan kenaikan ya, untuk target terdekatnya ada di 384 ya. Nah, apabila nanti sudah berhasil melampaui 384 dan bisa bertahan di moving average 20-nya ya, ini ada potensi untuk Pakuan bisa lanjut untuk menguji resisten di 436 dan juga dari downtrend channelnya ya. Nah, ini oke. Nah, untuk saham berikutnya kita akan beralih ke sektor mining ya. Kita akan membahas saham mining salah satunya yaitu Timah Tbk atau TINS ya. Nah, terlihat saham TINS ya penurunannya di 2 minggu terakhir ini terlihat penurunannya tertahan di area support ya, di support 452 ya. Dan 5 seminggu terakhir, ya 5 hari terakhir, trading terakhir ya, terlihat TINS membentuk base ya. Di antara 450 ya sampai dengan 480 ya. Nah, hari ini timah masih gagal naik ya. Padahal kemarin harga komoditas timah naik 3% ya. Nah, hari ini terlihat timah masih pergerakannya sepi ya. Nah, ini chartnya hampir mirip dengan Pakuan ya. Dengan koreksi ini ya, dengan 2 minggu terakhir ada koreksi ini, terlihat sudah tekanan jualnya sudah makin ini ya. Dan volumenya sendiri dari timah habis ya, dan di bawah rata-rata ya. Dan terlihat masih belum dead cross ya Mas Ian ya. Karena pergerakan 5 hari terakhir terlihat mendatar ya. Jadi tekanan jual yang terjadi sebelumnya ini tidak berlangsung ya. Jadi mulai tertahan ya dengan ditahan ya di area support 452 ini. Nah, kita harapkan hari ini ya, besok ya, hari ini harga komoditasnya tidak untuk melanjutkan kenaikannya kemarin ya yang 3% dan sehingga timah bisa mulai rebound ya, keluar dari range sideways-nya di 5 hari terakhir ini ya di 450 sampai 480. Hari ini high-nya hanya sampai di 470 ya. Nah, setelahnya terlihat belum ada pergerakan ya dari timah ya. Nah, bila besok timah ya pergerakannya bisa keluar dari area sideways-nya ini ya, di area base-nya ini, yaitu untuk confirm rebound ya. Untuk timah harus bisa bergerak ya, menembus ya ke atas dan bergerak di atas 480 ya. Dan close di atas 480 yang artinya juga menembus dari moving average 20-nya dengan target terdekat di menutup ada gap kecil ya di 510 ini ya. Oke, saham berikutnya akan kita bahas ya, masih dari sektor mining ya. Kita akan bahas Merdeka Copper Gold atau MDKA ya. Nah, hari ini MDKA pergerakannya kurang bagus ya. Terlihat dia pergerakannya keluar dari uptrendnya ya. Nah, ini tarikan uptrendnya dan hari ini terlihat keluar dari uptrendnya. Menurun cukup tajam ya, sampai low 1180 ya. Namun pada sesi kedua mampu rebound dan di close di 1240. Namun ini ada
pertanda yang kurang bagus ya, karena pergerakannya sudah di bawah ya, bergerak di bawah moving average 20 dan juga sudah bergerak di bawah 1260 ya. Nah, semoga nih besok untuk MDKA bisa kembali naik ya. Kita lihat tadi harga emas sempat turun lumayan dalam ya, sekitar minus 0,5 sampai 0,7 dan malam ini sudah mulai rebound ya, minusnya malah sudah jadi plus ya, udah plus kembali. Nah, kita harapkan besok MDKA bisa close kembali di atas 1260 dan bisa melanjutkan dari uptrendnya ya. Nah, untuk volumenya sendiri ya, terlihat sudah 3 minggu terakhir ini pergerakannya dia kan sideways, bergeraknya sideways atau berkonsolidasi ya. Dan hari ini dia sudah testing area MA moving average 20 ya. Kita tunggu pergerakan berikutnya. Akankah MDKA akan terus lanjut menurun ya? Kalau penurunan terus berlanjut ya, arahnya MDKA yaitu akan menguji support di bawahnya yaitu di 1150 ya. Nah, apabila berhasil menguat kembali ya dan ditutup di atas 1260 ya, ada potensi untuk MDKA kembali melanjutkan dari uptrendnya ini ya. Dan untuk menguji kembali ya resisten yang gagal ditembus ya di 1320. Dan untuk dari indikator MACD-nya terlihat tekanan jual dari MDKA ini makin lama makin membesar ya. Jadi makin turun terus ya, terlihat ini ya. Nah, besok apabila kembali melemah ya, MDKA indikator MACD-nya bisa mulai dead cross ya. Oke, kita akan membahas saham berikutnya ya, yaitu Barito Pacific atau BRPT ya. Ini BRPT pergerakannya di bulan April ini sangat bagus ya, dimana setelah menembus angka psikologis 1000 ya, di sideways sebelumnya ya, pergerakan BRPT masih terus melanjutkan kenaikannya ya. Nah, terlihat sudah membentuk support baru di 1185 dan juga ada resisten di 1330 ya. Dan di mana hari ini ya untuk BRPT sudah menembus ya, dapat ditutup di atas 1330. Tadi sore ditutup di 1350. Jadi BRPT masih ada chance untuk potensi untuk melanjutkan kenaikannya ya menuju ke resisten berikutnya ya di 1500. Nah, apabila BRPT besok tidak melanjutkan kenaikan dan malah turun, waspada juga ya karena kenaikan di BRPT ini membentuk pola yang jadi rising wedge ya. Nah, kalau rising wedge bahayanya dia akan ada potensi untuk turun ya. Karena pergerakannya makin lama makin menyempit ya. Nah, ini akan batal kalau BRPT bisa besok langsung naik ya menuju ke 1500. Nah, pergerakannya bila semakin melandai kenaikannya ada potensi menjadi pola rising wedge ya. Nah, dari volumenya sendiri terlihat kenaikan dari BRPT ini sangat bagus ya, di mana kenaikannya selalu diiringi dengan volume yang sangat besar ya. Jadi dari indikator MACD pun terlihat bahwa juga terjadi akumulasi beli yang cukup bagus ya. Namun yang diwaspadai yaitu kenaikannya dari 1000 menuju ke 1300-an ini terlihat powernya terlihat lebih rendah dari kenaikan sebelumnya ya. Nah, hati-hati bila indikator MACD-nya ini makin rendah ya, lebih rendah dari sebelumnya, waspada untuk potensi untuk kenaikan sudah mulai melandai ya kenaikannya dan hati-hati untuk pembalikan arah ya. Saham berikutnya kita akan melihat Indakiat Pulp and Paper atau INKP ya. Nah, INKP hari ini masih
belum berhasil naik ya. Nah, masih pergerakannya masih sideways ya, di range-nya sekarang di 49 sampai 5.300 ya. Jadi belum bisa keluar dari area sideways ini ya, di range-nya 49 sampai resistennya ada di 5.400 ya. Kita lihat masih pergerakannya masih flat ya. Dan juga volumenya 5 hari terakhir juga makin lama makin turun ya. Masih belum ada pergerakan berarti ya, jadi masih menunggu penentuan arah ya. Dan dari indikator MACD-nya juga dapat terlihat belum ada akumulasi beli lagi yang bisa mendorong harga untuk naik kembali, dan juga tidak ada juga tekanan jual yang kuat untuk mendorong harga INKP untuk turun ya. Jadi masih pergerakannya masih sideways ya, menunggu penembusan ke atas atau ke bawah ya. Saham terakhir yang akan kita bahas yaitu United Tractor ya. Nah, United Tractor terlihat hari ini masih melanjutkan penurunan ya. Dan penurunannya ditutup di 15.550, tepat di Bollinger bagian bawah ya. Nah, ini cukup berbahaya karena menandakan bahwa tekanan jual di UNTR ini cukup besar ya. Nah, ini juga sudah mulai terbentuk lower high ya, dan juga lower low dan lower low terus ya. Jadi untuk UNTR sudah masuk dalam downtrend ya untuk UNTR ya. Dan apabila penurunan ini terus berlanjut ya, ada chance untuk potensi untuk UNTR untuk menguji di support berikutnya ya di 13.825 ya. Nah, sedangkan untuk resisten ya, resistennya ada di 16.600 yang merupakan support sebelumnya yang dijebol ya. 16.600 ya. Dan hari ini UNTR menembus dari angka psikologis 16.000 ya dengan candle yang full body ya, turun. Nah, ini cukup kurang bagus ya. Nah, kita lihat juga volumenya juga lumayan besar, udah masuk rata-rata ya. Nah, dan dari indikator MACD-nya pun dapat kita lihat tekanan jual di UNTR semakin lama semakin kuat ya. Nah, ini sangat berbahaya ya. Oke, untuk pembahasan video kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dalam mengambil keputusan beli atau jual.